Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita tetap dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, tetap kuat dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Tinggallah dalam roh Tuhan, maka kita akan kuat. Dan teruslah setia tinggal dalam kebenaran. Dan kita terus harus waspada akan kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menjemput kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-35. Dikatakan demikian, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini saya melihat di Facebook ada berita duka cita dari teman satu marga yang masih saudara dengan kita, dengan saya. Kalau dari umur saya menganggap dia orang tua, tapi dari sudut marga dia adalah adik saya. Apa yang mau kita dengarkan dari situ? Apa yang mau kita ambil dari situ? Saya berpikir hari ini ternyata satu ketakutan yang ada dalam hidup kita, yaitu bukan yang lain-lain, tetapi ketakutan kita adalah ketidaksiapan kita untuk berhadapan muka dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak tetap waspada dan setia di dalam melakukan kebenaran Tuhan. Dan orang-orang yang terdapat tidak setia, tidak bersedia, tidak waspada akan kedatangannya Tuhan, maka celakalah dia. Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan ingin mengatakan dan mengingatkan hari kedatangannya Tuhan Yesus yang kedua kali. Apa yang harus kita lakukan? Tindakan apakah yang harus kita perbuat sebagai orang percaya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita? Yaitu tetap setia dan tinggal dalam kebenaran Tuhan. Tetap waspada akan kebaikan hati dan kebenaran. Kalau orang yang percaya dipanggil Tuhan tinggal dalam kejahatan dan tidak percaya kepada Yesus, maka kebinasaanlah yang akan dia peroleh. Dan itu yang menjadi ketakutan bagi banyak orang. Ada banyak orang ketika dia sehat, ketika dia merasa hidupnya masih panjang, sering sekali kita tidak peduli dengan kebenaran, dengan kebaikan, dengan iman percaya. Banyak orang hanya untuk mencari keuntungan, mencari kenikmatan, dia tidak peduli. Dia harus menyakiti hati orang lain. Dan kadang-kadang dia juga harus meninggalkan imannya, meninggalkan kepercayaannya, meninggalkan persekutuannya bersama dengan Tuhan dan orang-orang yang seiman dengannya. Tetapi saya melihat ada begitu banyak orang-orang ketika menghadapi sakratul maut, ketika dia menghadapi hari-hari, detik-detik kematiannya sudah semakin mendekat, maka ketakutan itu menjadi lebih hebat. Nah, makanya untuk itulah kita diingatkan oleh Tuhan Yesus Kristus hari ini.
Melalui firman Tuhan hari ini, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Pinggang yang berikat dan pelita yang menyala itu melambangkan, menggambarkan pekerja atau hamba atau budak yang harus siap siaga, waspada, bersedia dengan kedatangan tuannya. Kenapa harus dikatakan seperti itu? Harus waspada ketika tuannya akan datang pulang mengetuk pintu. Karena zaman dulu ketika sampai tuan datang, ternyata hambanya terlelap dan tidak siap sedia membukakan pintu baginya, maka tuannya akan murka. Dia akan menghukum, akan mengusir, bahkan memperlakukan dia dengan tidak baik. Nah, demikian juga saudara-saudara dengan Tuhan. Ketika harinya Tuhan akan datang, kita hamba-hambanya, kita adalah orang-orang yang harusnya menyaksikan Kristus dalam hidup kita, tetapi kita tidak setia dalam pekerjaan panggilan Tuhan, maka Tuhan juga akan murka kepada kita. Dan ini yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui firman Tuhan bagi kita. Waspada, makanya perikop ini berjudul kewaspadaan. Jadi makanya setiap orang-orang percaya harus tetap waspada. Yang menjadi pertanyaan, kewaspadaan yang bagaimanakah? Apalagi ketika banyak orang lalai ketika menantikan kedatangan Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Ketika ternyata Tuhan itu datang begitu lama, maka banyak orang yang bisa terlelap, tidak waspada. Nah, disinilah saudara-saudara, kita mau diingatkan oleh firman Tuhan, jangan sampai kita terlelap. Pokoknya kapanpun, lakukanlah yang benar. Percayalah terus kepada Tuhan dan tinggallah dalam kebaikan. Maka ketika Tuhan datang untuk menjemput kita, kita sudah siap sedia dan Tuhan berkenan kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, mari tetap terus memegang iman percaya kita. Kita tetap setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Percaya terus kepadanya, melakukan yang benar di hadapannya, dan berbuat baik kepada setiap orang dalam kehidupan kita. Kedatangan Tuhan tidak perlu harus ditunggu dengan berpangku tangan. Tapi kedatangan Tuhan itu harus dilakukan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Sama seperti seorang hamba atau seorang budak. Dia tidak perlu harus menjaga kedatangan tuannya dengan berdiri terus di pintu. Tidak. Tetapi dia juga boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang lain yang dekat dengan itu, yang supaya ketika tuannya datang, dia bisa melihat. Dan tuannya juga bisa melihat begitu baiknya hambanya. Begitu terusnya dia melakukan pekerjaannya dengan baik, sekalipun tuannya tidak melihat. Jadi tidak perlu kita harus bertanya, kapankah Tuhan kita akan datang? Kalau kita harus bertanya-tanya kapan Tuhan kita akan datang, maka ada saatnya kita lengah. Lakukan saja pekerjaanmu. Lakukan saja kebenaran. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Dan saat kapanpun Tuhan akan datang, kita tidak peduli. Kewaspadaan yang dikatakan di sini, yaitu ketika kita waspada, terus setia melakukan yang benar, terus percaya kepada Tuhan, dan terus tinggal dalam kebaikan.
Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini mau mengingatkan kita supaya kita terus waspada. Jangan mau sekalipun tidak tinggal dalam kebenaran. Dan itu yang harus kita lakukan. Berjuanglah. Memang sulit, tetapi itu bukan mustahil. Semoga Tuhan memberkati kita. Jadilah orang yang tetap baik dan benar dan mengasihi sesama, terlebih mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Jadikan kami tetap setia, tetap taat, dan waspada melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kami. Sama seperti hamba yang tetap terus melakukan pekerjaannya dengan baik. Tidak perlu harus menanyakan kapan tuannya akan datang. Tapi dia tetap terjaga melakukan pekerjaannya yang baik. Maka ketika tuannya datang dia akan mendengar. Dan ketika tuannya melihat bahwa dia tetap terus aktif melakukan pekerjaannya, tuannya juga akan senang melihatnya. Maka tuannya juga akan memberikan yang terbaik baginya. Sama seperti Tuhan kita juga. Oleh karena itu, ya Allah Bapa kami, ajar kami untuk tetap percaya kepadamu dan tinggal dalam kebenaran. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Aktiflah dalam iman. Lakukan yang benar. Dan jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan atau angkuh sombong. Tapi tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai ketemu besok. Salam.